Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Hasanah, berdasarkan keterangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, surga itu diliputi oleh hal-hal yang tidak disukai orang. Sebaliknya, neraka itu diliputi dengan hal-hal yang disukai jiwa manusia. Hal inilah yang membuat malaikat Jibril sendiri merasa sangsi dengan manusia. Apakah jika demikian, manusia bisa masuk surga? Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika surga dan neraka diciptakan, Allah Ta'ala mengutus Jibril alaihi salam pergi ke surga seraya berfirman, lihatlah ia dan perhatikanlah segala sesuatu yang aku sediakan bagi penduduknya kelak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, Jibril pun mendatangi, melihat dan memperhatikan segala nikmat yang Allah sediakan bagi penduduk surga. Kemudian Jibril kembali kepada Allah seraya berkata, demi kemuliaanmu, tidak ada seorang pun yang mendengar tentang berita surga kecuali ingin memasukinya. Kemudian Allah memerintahkan surga sehingga ia diliputi perkara-perkara yang dibenci jiwa. Lalu Allah Ta'ala memerintahkan Jibril, kembalilah kepadanya dan lihatlah segala sesuatu yang aku sediakan bagi penduduk surga. Maka Jibril pun kembali ke surga dan ia temui bahwasannya surga telah diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa manusia. Kemudian Jibril mendatangi Allah Ta'ala seraya berkata, demi kemuliaanmu, sungguh aku khawatir tidak ada seorang pun yang bisa memasukinya. Lalu Allah memerintahkan, pergilah ke neraka. Lihatlah dan perhatikanlah siksaan yang aku sediakan bagi penghuninya kelak. Maka ketika di neraka terdapat api yang menyala-nyala dan bertumpuk-tumpuk, Jibril kembali kepada Allah Ta'ala dan berkata, demi kemuliaanmu, tidak ada seorang pun yang ingin memasukinya. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan agar neraka dipenuhi dengan perkara-perkara yang disukai syahwat. Allah Ta'ala berfirman, kembalilah padanya. Jibril pun kembali ke neraka dan berkata, demi kemuliaanmu, aku khawatir tidak ada seorang pun dari hambamu yang bisa selamat dari siksaan neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Sepintas, hadis Nabi ini seakan mengisyaratkan bahwa jalan menuju ke surga itu amat sulit. Sebaliknya, jalan menuju neraka itu sangat mudah. Akan tetapi, bila kita perhatikan perintah-perintah dan anjuran-anjuran yang ada dalam agama, kita dapati bahwa Allah seolah telah mendorong semua manusia menuju ke surga dengan berbagai macam cara dan secara berulang-ulang. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan untuk menuju kenikmatan surga. Sebaliknya, jalan menuju neraka justru dipersempit. Perhatikanlah bagaimana cara Allah menghitung pahala sebuah amal. Berdasarkan hadis sahih, siapa yang mengerjakan satu kejahatan hanya dijatuhi sanksi satu, bahkan kemurahan Allah pun dapat menghapuskannya. Sementara yang mengerjakan satu kebaikan memperoleh 10 ganjaran, bahkan bisa mencapai 700 kali lipat. Bukan hanya itu, Allah menggantikan keburukan yang pernah dilakukan seseorang dengan kebaikan bila ia tulus bertobat. Dalam konteks ini Allah berfirman setelah menyebut pelaku syirik, pembunuh, pezina, mereka akan mendapatkan siksa berganda di hari kemudian dan kekal dalam siksa itu dalam keadaan terhina. Kecuali orang-orang yang bertobat, beriman, dan mengerjakan amal soleh,
maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Quran Surah Al-Furqan ayat 68 hingga 70. Bahkan, terbuka kemungkinan bagi yang tidak memohon ampunan pun selama dosanya bukan mempersekutukan Allah untuk diampuni olehnya. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang mempersekutukannya dengan sesuatu dan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Quran Surah An-Nisa ayat 48 dan 116. Dengan demikian, mungkin bisa dikatakan bahwa tidak ada yang ditimpa siksa neraka kecuali mereka yang benar-benar sangat durhaka melawan Allah SWT dengan enggan berbuat kebajikan. Nabi SAW sendiri selalu mengajarkan doa agar semua umatnya masuk surga. Allahumma inni as'aluka jannata wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amlin wa a'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin. Ya Allah, aku memohon kepadamu surga dan segala sesuatu yang bisa mendekatkanku dengannya, baik berupa perkataan ataupun perbuatan. Dan aku berlindung kepadamu dari siksaan neraka dan segala sesuatu yang bisa mendekatkanku dengannya, baik berupa perkataan ataupun perbuatan. Musnad Imam Ahmad. Wallahu a'lam. Ibu-ibu, apakah orang masuk surga karena tidak punya dosa? Kalau orang masuk surga tidak punya dosa, maka tidak ada isinya surga kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya satu manusia yang tidak punya dosa, dialah baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ini muka penuh dosa semua ini, Pak. Lalu kenapa orang bisa masuk surga? Ketika ditimbang pahalamu dengan keburukanmu, timbang punya timbang, ternyata lebih banyak pahala kebaikanmu daripada dosamu, akhirnya kau masuk surga. Ada 3 hak Allah yang tidak boleh dicampuri oleh manusia. Itu rahasia Allah. Itu menjadi hak prerogatif Allah. Tidak boleh manusia campuri. 3. Apa itu? Jodoh. Ini rahasia Allah. Biar kalian mau sekali, kalau bukan jodoh tidak jalan. Pacaran 11 tahun, tidak jodoh, tidak masuk. Tapi kalau jodoh, baru kenal 2 bulan, jodoh ditangkap hansip, kasih nikah. 2. Ajal. Kalau sudah tiba saatnya, tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Itulah ajal. Yang ketiga, rezeki. Rezeki ini Allah yang ngatur. Bapak ibu tidak usah cemas. Allah yang tentukan rezeki kita. Maka ibu, berapa penghasilan suamimu? Selalulah ucapkan Alhamdulillah. Bang, jangan menghalalkan segala cara bang. Saya istrimu, berapapun yang kau dapat, berapapun yang kau bawa ke rumah, saya ikhlas dan akan menerimanya dengan senang hati. Karena memang itulah rezeki yang Allah sudah tentukan untuk rumah tangga kita. Tenang kita suami. Apa tugas sebagai suami? 1. Mendidik. Didik istri kita, didik anak-anak kita. Gimana kita mau mendidik istri kalau kita sendiri tidak bisa memberikan teladan? Tidak mungkin istri kita bisa sholat subuh lebih awal kalau suaminya sendiri sudah jam 7 masih tidur. Tidak mungkin istri kita bisa berbicara yang santun kalau kita laki-laki setiap marah kasar ngomongnya. Lihatlah Rasulullah. Rasulullah itu memberikan keteladanan. Lebih banyak memberi contoh daripada jangan ini, lakukan ini, lakukan ini. Tidak, Nabi mendidik istrinya dengan memberi contoh. Bagaimana cara mendidik anak? Silakan baca buku-buku riset. Tapi bapak keliru dan sesat ketika bapak mendidik anak meninggalkan Al-Quran. Allah mengabadikan satu surah untuk kita orang Islam, metode dan tata cara yang tepat dalam mendidik anak. Surah apa Ustaz? Ada yang tahu? Supaya bapak berhenti penasaran, buka nanti. Mulai dari surah Luqman ayat 12 dan seterusnya. Bagaimana
Al-Quran mendidik anak. Nah, di situ, ya bunayya, la tusrik billah. Wahai anakku, jangan kau menserikatkan Allah. Itu dulu ajarkan anak-anak kita. Didiklah dengan akidah, sampaikan pendidikan akidah, mendidiknya. Pemirsa Hasanah, Surah An-Nasr, surah ke-110 dalam Al-Quran, meskipun pendek, hanya 3 ayat, namun memiliki kandungan yang luar biasa. An-Nasr berarti pertolongan. Nama surah ini berkaitan dengan topik surah ini, yakni janji bahwa pertolongan Allah akan datang dan Islam akan memperoleh kemenangan. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Mengutip pendapat sebagian besar ulama, Syekh Mustafa Al-Adawi menjelaskan bahwa surah An-Nasr ini adalah surah terakhir yang turun secara utuh kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiga ayat dalam surah An-Nasr ini memberikan pesan luar biasa pada Nabi dan umatnya. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Quran Surah An-Nasr ayat 1. Ini terkait dengan pertolongan Allah SWT dan janji kemenangan. Ini adalah buah yang didapat Nabi SAW setelah berjuang, berdakwah, sabar, tabah menghadapi tantangan dan rintangan dalam menyebarkan risalah Allah SWT sepanjang hidupnya. Kemenangan yang diberikan Allah SWT ini berupa Fatu Mekah, penaklukan kota Mekah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama 10.000 pasukan kaum muslim berhasil menaklukkan kota Mekah setelah 8 tahun hijrah ke Madinah. Pertolongan Allah dan kemenangan yang diberikan Allah kepada kaum muslim ini berdampak besar dalam perkembangan Islam. Berupa masuknya Islam tak hanya kaum Quraisy Mekah, tapi seluruh suku-suku di Jazirah Arab. Ini ditegaskan dalam surah kedua dalam surah An-Nasr. Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Quran Surah An-Nasr ayat 2. Selama 2 tahun, hampir seluruh Jazirah Arab beriman. Tidak tersisa di beberapa kabilah Arab, kecuali mereka pun masuk Islam. Lalu di akhir surah An-Nasr ini Allah berfirman, maka bertasbihlah dengan memuji Rabb-mu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya dia adalah maha penerima taubat. Quran Surah An-Nasr ayat 3. Setelah mendapatkan pertolongan dan kemenangan, Allah SWT memerintahkan nabinya untuk memperbanyak tasbih memuji Allah dan memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah SWT. Artinya, setiap anugerah Allah SWT yang diberikan pada kita hendaknya memperbanyak tasbih dan istighfar sebagai rasa syukur kepada Allah SWT. Setelah diperintahkan memperbanyak istighfar ini, sejak itu Nabi SAW semakin memperbanyak istighfar, memohon ampunan pada Allah SWT. Bahkan sejak itu Nabi membaca istighfar di setiap ruku dan sujud dalam sholat. Sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW saat ruku dan sujud memperbanyak membaca doa. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Maha suci Engkau, wahai Tuhan kami, segala puji bagimu. Ya Allah, ampunilah aku.
sebagai pengamalan perintah Al-Quran surah An-Nasr ini. Juga dari ayat ini dianjurkan memperbanyak zikir. Subhanallah wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Zikir ini selalu Nabi ucapkan di akhir hidupnya setelah kemenangan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala tiba dengan memberi kemenangan dan menaklukkan kota Mekah. Masa-masa itu bahkan menjadi tanda ajal beliau semakin dekat. Ada pelajaran penting dari surah An-Nasr bahwa setiap pekerjaan hendaknya ditutup dengan istighfar. Nabi SAW ketika selesai dari salat, beliau beristighfar 3 kali. Sauban radhiyallahu anhu berkata, apabila Rasulullah SAW selesai dari salatnya, salat fardu, beliau beristighfar 3 kali dan mengucapkan, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Artinya, ya Allah, Engkau pemberi keselamatan dan darimu keselamatan. Maha suci Engkau, wahai Tuhan, pemilik keagungan dan kemuliaan. Kedua, jika usia sudah senja, hendaknya memperbanyak zikir, tasbih dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.